Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita berjumpa kembali di kelas virtual. Kali ini kita bersama adik-adik ya akan belajar tentang yang pertama KPK, kemudian yang kedua FBB, dan yang ketiga cara mengubah bentuk bilangan. Oke, kalian sudah siap? Sekarang siapkan alat tulis, buku tulis, dan juga kitab atau buku siswa. Selamat belajar. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas tentang KD 3.2 dan 4.2. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Fokus materi pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Fokus materi kedua adalah tentang faktor persekutuan terbesar, dan yang ketiga adalah tentang mengubah bentuk pecahan atau bilangan. Adik-adik, untuk materi yang pertama ini kita bahas dulu tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil. Perhatikan bilangan-bilangan berikut: 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu adalah merupakan kelipatan dari bilangan 2. Dengan kata lain, dari baris pertama ke baris berikutnya selalu ditambah dengan 2. Kemudian pada bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya itu adalah kelipatan 3. Kemudian di antara bilangan-bilangan berikut ada kelipatan persekutuan atau kelipatan bilangan yang bernilai sama antara kelipatan 3 dan kelipatan 2. Berapa saja itu? Yang pertama 6. Kemudian berikutnya 12. Dan di belakangnya masih banyak sekali kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Hanya saja tidak kita tulis ya, cukup 2 dulu aja. Kemudian dari kelipatan itu tentunya ada yang kelipatan yang paling kecil yang disebut dengan KPK. Jadi yang paling kecil di situ kelipatannya adalah 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Cara menentukan KPK. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara kelipatan bilangan. Contohnya KPK dari 24 dan 32. Perhatikan caranya ya. Kelipatan 24, kita cari kelipatannya berapa saja. Yang pertama 24, kemudian tambah 24 lagi 48, kemudian ditambah 24 lagi 72, tambah 24 terus sampai secukupnya ya, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita cari kelipatan 32. Dimulai dari 32, kemudian ditambah 32, 64 tambah 32 lagi ya, terus ditambah 32 terus sampai secukupnya. Setelah itu kita tuliskan KP
P atau kelipatan persekutuan. Jadi cari yang sama. Yang pertama 96. Tulis. Ada lagi enggak? Lihat yang belakang. Ada. Nah, 192. Tulis. Dan mungkin masih ada lagi di belakangnya sana ya. Jadi KPK-nya adalah dari KP atau kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil, berarti 90. Nah, itu adalah mencari KPK dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu kelipatan bilangan. Nanti kalian bisa membandingkan cara yang mana yang paling mudah menurut kalian, begitu ya. Berikutnya cara yang kedua yaitu cara faktorisasi prima. Contohnya KPK dari 124 dan 150. Cara yang kedua ini lebih mudah digunakan kalau bilangannya bilangan-bilangan besar. Kalau cara satu itu untuk bilangan-bilangan kecil bisa dilakukan, tapi kalau bilangannya semakin besar maka akan mengalami kesulitan. Jadi alternatifnya pakai cara yang kedua, cara faktorisasi prima. Pertama cari dulu faktorisasi prima dari 124. Dibagi berapa? Dibagi 2 yang pertama. Dibagi 2 dapat berapa? 12 dibagi 2. 6. 4 bagi 2. 2. Berarti hasilnya adalah 62. 2 itu merupakan bilangan prima. Jadi kita lingkari. Itu yang merupakan hasil ya. Kemudian sekarang 62 dibagi berapa? Bagi 2 lagi. Hasilnya berapa? 31. Karena 31 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi, maka 124 sudah kita cari faktorisasi primanya. Sekarang berikutnya bilangan yang kedua yaitu 150. Dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Kemudian 75 masih bisa bagi lagi, yaitu dibagi berapa? Coba dibagi 3 bisa, 5 bisa, sekarang coba bagi 3 dulu. Hasilnya 25. Kemudian 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Karena sudah bilangan prima semuanya, maka sudah selesai untuk mencari faktorisasi prima dari 150. Sekarang masing-masing dari hasil faktorisasi prima kita tulis dalam bentuk bilangan prima yang berpangkat seperti itu. Jadi yang pertama 124, duanya karena ada 2 maka ditulis 2 pangkat 2. Kemudian 31-nya karena ada 1 ditulis 31 aja. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah 150. Angka 2-nya ada 1, angka 3-nya ada 1, dan angka 5-nya ada 2, jadi ditulis 5-nya pangkat 2. Setelah itu, KPK dari 124 dan 150 dapat dilakukan dengan cara mengalihkan semua faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan. Nah, di syaratnya ya. Jadi ketentuannya, jika terdapat faktor prima yang sama, maka kedua bilangan yang pangkat tertinggi itu yang ditulis sebagai KPK. Di sini lihat, yang sama adalah angka 2 ini. Ya, berarti angka 2-nya ini karena sama ditulis yang pangkatnya tertinggi. Berarti yang ditulis 2 pangkat 2. Setelah itu angka 3 karena di sini yang atas ini nggak ada 3-nya, maka 3-nya tinggal nulis. Kemudian 5 pangkat 2, yang atasnya nggak ada, bilangan prima 5, nggak ada, berarti 5 pangkat 2 ditulis. Dan yang terakhir 31. Jadi tinggal mengalihkan semua bilangan, itu adalah KPK dengan cara faktorisasi prima. Sekali lagi diingat, jika ada bilangan prima yang bilangan pokoknya ini sama, maka diambil yang pangkatnya tertinggi itu kalau mencari KPK. Jadi hasil akhirnya adalah 9.300. Itu kalau dengan cara faktorisasi prima.
Berikutnya, cara yang ketiga adalah dengan cara pembagian bersusun. Mungkin dulu ada yang mengistilahkan pada saat kalian di SD dulu ada yang mengatakan cara tangga ya. Hanya istilah saja. Caranya tulis dulu kedua bilangan itu 124 dan 150. Setelah itu kita bagi dengan berapa masing-masing? Coba dibagi 2. Nah, hasilnya 62. Yang 150 dibagi 2 hasilnya 75. Dibagi berapa lagi? 62 bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. Hasilnya 31. Yang 75 karena nggak bisa dibagi 2, maka turun. Nah, jadi dia nggak bisa dibagi. Sekarang selanjutnya dibagi berapa? Dibagi 31, biar yang depan itu habis duluan ya. Bagi 31 adalah bilangan prima, jadi boleh dipakai untuk membagi. 31 dibagi 31, hasilnya 1. 75 karena nggak bisa dibagi dengan 31, maka 75 turun lagi. Sekarang 75 bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Coba bagi 3. Yang 1 sudah tinggal turun aja. 75 bagi 3, 25. Sekarang dibagi 5. Yang satunya turun, 25-nya bagi 5, 5. Terakhir dibagi 5 lagi. Yang satu turun, 5 bagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah 1 semua, maka proses cara pembagian bersusunnya selesai. Sekarang bagaimana cara menentukan KPK-nya? Kalikan semua pembagi. Yang dikatakan pembagi adalah bilangan yang ada di belakang ini adalah semuanya namanya pembagi. Tulis semua dan dikalikan. Itu sebagai hasil dari KPK-nya. Nah, karena 2-nya ada 2, ditulis 2 pangkat 2. Dan seterusnya. Setelah dikalikan hasilnya 9.300. Mudah bukan? Nah, sekarang kalian bisa membandingkan cara mana yang paling mudah menurut kalian. Bebas caranya. Gitu ya. Oke, untuk KPK saya kira cukup. Adik-adik, setelah mempelajari KPK sudah paham ya? Sekarang dilanjutkan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Dilanjutkan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang FPB juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, cara faktor bilangan. Berarti mencari faktor dari setiap bilangan yang akan dicari FPB-nya. Yang pertama 32. Cari faktornya berapa saja. Faktor itu berapa dikali berapa yang hasilnya 32. 1. Berarti 1 dikali 32 bisa. Berarti faktor yang pertama adalah 1. Nah, begitu juga yang 42 nanti dicari masing-masing ya. Setelah 1, 32 bisa dibagi berapa? Selain 1, 32 bisa dibagi berapa lagi? Bagi 2 bisa. Berapa hasilnya kalau bagi 2? 16. Kemudian bisa bagi 3? Oh, nggak bisa. Kalau bagi 4? Bisa. 4. Bagi 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 bisa. Yaitu 4 tadi, 4 kali 8. Otomatis berpasangan ini ya. Kalau sudah 4 pasangannya 8, jadi cara paling gampang mencari faktor itu. Kalau sudah 4 pasangan 8, maka 2 pasangan dengan berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 32? Tadi 2 dikali 16. Kemudian 1 pasangannya berapa? 1 pasangannya 32. Itu adalah faktor dari 32. Sekarang dengan cara yang sama kita cari faktor dari 42. 1 kali 42 jadi nanti pasangannya. Kemudian 2 kali 2 kali 30. 21 boleh. 3 bisa 3 kali berapa itu? Kali 14. Setelah itu 14 yaitu pasangannya 3. Berarti pasangannya 2 tadi berapa? 21. Pasangannya 1 tadi berapa? 42. Itu adalah faktor dari
42. Setelah didapatkan faktor dari kedua bilangan, sekarang berikutnya cari faktor persekutuannya atau FP. Faktor persekutuan berarti yang sama. Ada nggak yang sama di situ? Ada. Nah, itu yang sama. Yang pertama. Ada lagi? Ada. 2. Ada lagi? Oh, tidak ada yang belakang, tidak ada yang sama. Kalau udah nggak sama, berarti FP-nya hanyalah 1 dan 2. FPB adalah FP yang nilainya paling besar. Berarti yang paling besar adalah 2. Berikut cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi prima. Pertama, cari faktorisasi prima dari bilangan 32. Kita bagi 2, hasilnya 16, bagi 2 lagi, hasilnya 8, bagi 2 lagi, ya, bagi 2 lagi. Nah, karena sudah nggak usah dibagi lagi, sudah prima, berarti selesai. Sekarang bilangan yang kedua, yaitu 42. Bagi 2, 21, dibagi 3 ya. Nah, kemudian selesai, kita tulis hasilnya dalam bentuk bilangan prima perkalian bilangan prima. 32 karena semuanya hasil primanya adalah 2, maka kita tulis 2 sebanyak 5, berarti 2 pangkat 5. Sekarang yang 42. 2 dikali 3 dikali 7. Ternyata di situ nggak ada yang sama hasilnya. Setelah itu FPB-nya, bagaimana FPB-nya? Di sini dilihat ketentuannya. Dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang sama. Dilihat prima yang sama. Di sini prima yang sama adalah 2, yang di sini 2 pangkat 5, yang satunya adalah 2 pangkat 1 atau 2 saja. 3 karena di atas, yang atas ini nggak ada 3-nya, maka dia nggak termasuk. 7 juga tidak termasuk, karena di sini ada syarat harus yang sama. Maka ketentuannya adalah diambil yang dipilih adalah yang pangkatnya terendah. Berarti di sini yang pangkat rendah yang mana? Yaitu yang bawah, 2. Jadi FPB-nya adalah 2. Itu kalau cara faktorisasi prima. Ngerti ya? Dilanjutkan cara yang ketiga, yaitu cara pembagian bersusun. Pada cara pembagian bersusun, sama seperti cara yang mencari KPK, yaitu kedua-duanya dibagi dengan suatu bilangan yang sama. Pertama dibagi berapa? Bagi 2. Hasilnya 16, satunya 21. Di sini ada perbedaan dengan yang di KPK. Kalau di FPB nanti pembaginya, kalau kedua-duanya bisa dibagi dengan bilangan itu, maka harus diberi lingkaran. Ya, jadi harus dilingkari pembaginya. Nah, seperti itu. Karena kedua-duanya bisa dibagi 2. Sekarang dilanjutkan dibagi berapa? Bagi 2 lagi. 16 bagi 2, 8. 21 bagi 2, karena nggak bisa, maka 21 turun. Dan angka 2 pembaginya ini tidak perlu dilingkari karena hanya bisa membagi salah satu saja. Ya. Dilanjutkan dibagi 2 lagi. 8 hasilnya 4. Yang 21 nggak bisa turun lagi. Dibagi 2 lagi. Ya, turun lagi. Dibagi 2 lagi. 1. 21-nya turun. Nah, sekarang karena sudah 1, maka diperhatikan yang belakang. 21 dibagi berapa? 3 ya. Hasilnya 7. Yang 1 turun. Terakhir bagi 7. Hasilnya 1-nya turun. 7-nya hasilnya 1. Kalau sudah 1-1, berhenti. Nah, sekarang yang merupakan FPB itu yang mana? Yaitu ketentuannya, kalikan semua pembagi yang dilingkari. Dilihat di sini pembagian dilingkari ada berapa ini? Ini hanya 1. Berarti FPB-nya adalah 2. Kalau misalkan ada lagi yang dilingkari, maka harus dikalikan. Ya, karena ini kebetulan hanya 1, maka FPB-nya ya bilangan 1.
Nah, dari ketiga cara tadi, kamu bisa menentukan sendiri cara mana yang paling mudah menurut kalian. Pakai cara 1, 2, atau 3. Begitu ya. Bagaimana FPB-nya? Sudah paham ya? Kita lanjutkan, yang terakhir adalah tentang bagaimana cara mengubah suatu bilangan. Ya. Oke, dipersiapkan diri. Nanti kita menentukan bilangan-bilangan, jenis-jenis bilangan dulu ya. Nah, ada namanya pecahan sejati, ada namanya pecahan tidak sejati, ada namanya bilangan campuran, dan juga bilangan desimal. Itu kelompok bilangan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Sekarang perhatikan bilangan berikut. Di situ ada 1/2, 2/4, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan. Semuanya itu bilangan itu ya, bukan bilangan bulat ya. Yang pertama, pecahan sejati. Apa pecahan sejati itu? Yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, dan FBB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ya, jadi pembilangnya kurang dari penyebut, itu kata kuncinya. Pada bilangan di atas yang termasuk pecahan sejati adalah 1/2. Nah, kemudian 2/5. Nah, kemudian 4/7. Padahal di situ ada 2/4. Kenapa nggak masuk? Ada 6/5. Kenapa nggak masuk? Nanti ada materi berikutnya ya. Penjelasannya nanti di selanjutnya. Jadi contohnya 1/2, 2/5, 4/7. Jadi pembilangnya kurang dari penyebutnya. Untuk bilangan 2/4, kenapa bukan termasuk pecahan sejati? Karena 2/4 FBB-nya adalah 2. Jadi pembilang penyebutnya FBB-nya 2. Artinya bilangan itu masih bisa disederhanakan lagi, sehingga dikatakan itu bukan pecahan sejati. Pecahan sejati itu pecahan yang bentuknya paling sederhana. Tetapi syaratnya pembilangnya kurang dari penyebutnya. Jadi dia tidak termasuk pecahan sejati. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Contohnya 5/100 dibaca 5%. Kalau per 1000 maka disebut per mil. Ya, jadi ini pengenalan per mil. Kalau per 100 namanya persen, kalau per 1000 namanya per mil. Yang kedua, pecahan tidak sejati. Apa? Yaitu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Nah, ini sama-sama bentuknya hampir sama dengan pecahan sejati, tapi di sini pembilangnya yang lebih dari penyebut. Jadi yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah, contohnya di bilangan tadi 6/5. Ada lagi tadi 5/2. Ya, pembilangnya lebih dari penyebut, itu namanya pecahan tidak sejati. Itu bedanya. Yang ketiga, bilangan campuran. Oh, muncul lagi bilangan campuran. Bilangan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini pecahannya adalah pecahan sejati. Ya, jadi antara bilangan bulat dan bilangan pecahan sejati. Contohnya pada kelompok bilangan yang atas tadi adalah 1/2. Itu contohnya. Ada lagi 2/1/5. Itu adalah contoh bilangan campuran. Kemudian berikutnya adalah bilangan desimal. Masih ingat bilangan desimal? Bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka-angka 0 sampai 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah pada kelompok bilangan yang pertama tadi adalah 0,5, 1,25, dan 3. Dan 3 itu termasuk bilangan desimal. 3 bilangan bulat,
Jadi bilangan bulat juga termasuk bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1. Angka 2 di situ bernilai 2 kali 1 per 10. Jadi nilainya adalah 2 per 10 itu angka 2-nya. Berarti angka 5-nya adalah 5 per 100. Sekarang bagaimana merubah bentuk bilangannya? Nah, ini materi pokoknya ya. Bilangan pecahan sejati atau tidak sejati bisa diubah ke bentuk yang lain dengan cara porogapit. Masih ingat porogapit ya? Contohnya 7/4. Bagaimana cara mencarinya? 7 dan bagi 4. Kita cari perkalian 4 yang menghasilkan 7. Nah, jadi 4 kali 1. 4 dikurangi hasilnya 3. Kemudian dikasih koma, 3-nya ditambahin 0 ya, jadi 30 dibagi 4. Dilanjutkan 4 kali 3, 4 kali 4, terus sampai mendekati 30 dan sampai melebihi. Nah, berarti yang diambil adalah 28. Berarti 4 kali 7. Hasilnya 28. Dikurangi hasilnya 2, tambah 0. Karena sudah ada koma ya, jadi nggak usah koma lagi yang atasnya. Kemudian 24 kali 5. Jadi hasilnya adalah 1,75. Jadi itu adalah pecahan sejati diubah menjadi bentuk bilangan desimal. Sekarang pecahan sejati itu juga bisa diubah ke dalam bentuk bilangan campuran. Caranya sama pakai porogapit. Tetapi nggak usah sampai habis mal ya. 7 kurangi 4, 3. Kalau sudah nggak bisa dibagi jadi 3, sudah nggak bisa dibagi 4, maka proses ini selesai. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini sebagai hasilnya. Kemudian sisanya ini dibagi pembaginya. Jadi hasilnya adalah 1, 3/4. 3 itu berasal dari sisa pembagian tadi ya. Itu berarti pecahan sejati diubah ke bilangan campuran. Bisa ya? Berikutnya, bilangan campuran diubah ke bentuk yang lain. Contohnya, nah, 1/2. Kalau diubah menjadi pecahan sejati. Caranya, ya, bilangan yang depan yang bulat ini, bilangan bulatnya kalikan dengan penyebut pecahannya. Jadi 1 dikali 2, kemudian hasilnya ditambah yang atas atau pembilangnya. Perkalian penjumlahan didahulukan perkalian ya. Jadi 2 dikali 1, 2. Kemudian ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3/2. Saya itu contoh yang lainnya. Sekarang bagaimana kalau ini diubah menjadi bilangan desimal? Jika ingin diubah menjadi bilangan desimal, maka caranya harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan yang tidak sejati. Setelah itu baru dihitung menggunakan cara porogapit. 11 dibagi 5, kita tulis perkalian bilangan 5 sampai hasilnya mendekati 11. Kita dapatkan hasilnya 2. Nah, kemudian dikurangi 1, yang atas dikasih koma, yang bawah ditambahi 0. 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Berarti 2/1/5 itu kalau diubah menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 2,2.
Oke, selanjutnya bilangan desimal yang akan kita ubah ke bentuk yang lain. Contohnya, yang pertama 2,25, maka diubah dulu menjadi 225 per 100. Kenapa? Karena di sini di belakang koma ada 2 desimal, berarti harus per 100. Kemudian diperkecil, sama-sama dibagi 25. Yang atas hasilnya 9, yang bawah hasilnya 4. Itu adalah bentuk pecahan tidak sejati. Jadi bilangan desimal diubah menjadi pecahan tidak sejati. Selanjutnya bilangan desimal diubah ke bentuk yang lain. Berarti harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan tidak sejati. Setelah itu dibagi menggunakan porogapit. 9 dibagi 4. Ya, berarti 4 kali 2 hasilnya 8, dikurangi hasilnya 1. Maka hasil bilangan campuran dari 2,25 adalah 2, jadi yang atas itu sebagai bilangan bulatnya, kemudian pecahannya adalah 1/4. Jadi hasilnya adalah 2/1/4. Jadi bilangan campuran. Bisa ya? Nah, sekarang latihan mandiri. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Kemudian yang nomor 2, melengkapi tabel. Jadi di situ ada titik-titik, silakan kalian lengkapi. Sudah cukup? Silakan soalnya ini bisa di screenshot atau bisa di foto menggunakan HP ya, biar bisa melihat soalnya. Oke, selamat belajar. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas ya tentang KPK, FPB, dan juga mengubah bentuk bilangan. Oke, mungkin di pertemuan kita cukupkan sampai sekian dulu. Tetap semangat, tetap belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.